Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan pada hari ini dalam kegiatan penutup yaitu kegiatan tadarus. Salam dan sholawat kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Anak-anakku sekalian, selama 1 pekan yang lalu anak-anakku sudah mengikuti ujian tengah semester. Semoga setelah mengikuti ujian ini anak-anakku semakin semangat dalam belajar, tidak terkecuali dalam hal, belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan 2 pekan yang lalu, kita sudah membaca surah Al-Mulk ayat 3 dan 4. Maka pada hari ini kita akan melanjutkan ke ayat 5 dan ayat 6. Dan sebelum kita membaca, ayat 5 dan ayat 6 ini, kita akan, mempelajari terlebih dahulu mengenai hukum bacaan mad thabi'i. Mad thabi'i ini sangat sering kita jumpai ketika membaca Al-Qur'an, termasuk dalam ayat 5 dan ayat 6 yang akan kita baca sebentar. Baik, sekarang kita bahas mengenai hukum bacaan mad thabi'i. Mad thabi'i atau mad asli yaitu apabila ada huruf alif yang didahului oleh huruf hijaiyah yang berharokat fathah, atau apabila ada huruf ya sukun yang didahului oleh huruf hijaiyah yang berharokat kasroh, atau apabila ada huruf waw sukun yang didahului oleh huruf hijaiyah yang berharokat dhammah, maka dibaca panjang selama 2 harokat. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari 2 harokat. Nah, untuk lebih memahami mengenai hukum bacaan mad thabi'i ini, mari kita perhatikan contoh-contohnya. Saya yakin anak-anakku, sudah mengetahui, cara membaca dari, mad thabi'i ini. Namun mungkin, ilmunya yang belum atau masih kurang kita pahami, maka, kita bahas pada hari ini. Nah, mari kita perhatikan contoh dari mad thabi'i. Mad thabi'i, bisa kita lihat contohnya pada lafaz jahiliyah. Nah, di sini pada, huruf jim berbaris fathah, kemudian di belakangnya ada huruf alif. Maka jim dibaca, panjang selama 2 harokat. Jahiliyah. Kemudian contoh lainnya pada lafaz allazina. Nah, di sini ada huruf zal yang berharokat kasroh, kemudian diikuti dengan huruf ya sukun. Maka, huruf zalnya dibaca panjang selama 2 harokat. Allazina. Kemudian contoh lainnya pada lafaz zalamuna. Ada huruf mim yang berharokat dhammah, kemudian diikuti dengan huruf waw sukun, maka dibaca panjang selama 2 harokat. Zalamuna. Baik anak-anakku sekalian, setelah membahas mengenai pengertian dan contoh-contoh mad thabi'i, saya yakin anak-anakku sudah semakin memahami, apa itu mad thabi'i. Sekarang mari kita buka Al-Qur'an masing-masing, kita sama-sama membaca surah Al-Mulk ayat 5 dan ayat 6, dan kita terapkan, hukum bacaan mad thabi'i. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Nah, perhatikan pada lafaz ad-dunya ada huruf ya yang berharokat fathah, kemudian diikuti dengan huruf alif. Maka huruf ya-nya dibaca panjang 2 harokat. Ad-dunya. Kemudian pada lafaz bimasabiha. Nah, di sini ada huruf so yang berbaris fathah, kemudian diikuti dengan huruf alif. Maka huruf so-nya dibaca panjang 2 harokat. Demikian pula pada huruf ba. Huruf ba berbaris kasroh, kemudian diikuti dengan huruf ya sukun. Maka huruf ba-nya dibaca panjang 2 harokat. Bimasabiha. Kemudian pada lafaz waja'alnaha. Nah, di sini juga ada 2 hukum bacaan mad tabi'i, yaitu pada huruf nun bertanda mad. Sama jika huruf nunnya berbaris fathah kemudian diikuti dengan huruf alif, maka dibaca panjang 2 harokat. Pada huruf H berbaris fathah, kemudian diikuti dengan huruf alif. Jadi dibaca panjang 2 harokat. Waja'alnaha. Kemudian pada lafaz lisyayatin. Nah, di sini apabila tidak diwakafkan maka kita baca lisyayatini. Nah, di sini juga ada 2 hukum bacaan mad tabi'i, yaitu pada huruf ya bertanda mad. Sama apabila huruf ya-nya berbaris fathah kemudian diikuti dengan huruf alif, maka ya-nya dibaca panjang 2 harokat. Demikian pula pada huruf to berbaris kasroh kemudian diikuti dengan huruf ya sukun, maka huruf to-nya dibaca panjang 2 harokat. Lisyayatini. Kemudian pada lafaz wa'atadna. Nah, di sini huruf nun berbaris fathah kemudian diikuti dengan huruf alif. Jadi dibaca panjang huruf na-nya selama 2 harokat. Wa'atadna. Kemudian pada lafaz azaba, huruf zal berbaris fathah kemudian diikuti dengan huruf alif. Jadi dibaca panjang 2 harokat. Azaba. Kemudian perhatikan pada lafaz as-sa'ir. Nah, di sini karena dia diwakafkan maka bukan lagi mad tabi'i namanya, tetapi mad arid lisukun. Mengenai hukum bacaan mad arid lisukun ini insyaallah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah. Sekarang ayat yang ke-6. Walillazina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Nah, di sini pada lafaz walillazina ada huruf zal yang berharokat kasroh kemudian diikuti dengan huruf ya sukun. Maka huruf zalnya dibaca panjang 2 harokat. Walillazina.
Kemudian pada lafaz kafaru ada huruf ro yang berharokat dhammah kemudian diikuti dengan huruf waw sukun. Maka huruf ro-nya dibaca panjang 2 harokat. Kafaru. Kemudian pada lafaz azabu. Nah, di sini ada huruf zal yang berharokat fathah kemudian diikuti dengan huruf alif. Maka huruf zalnya dibaca panjang 2 harokat. Azabu. Ya, kemudian perhatikan pada ujung ayat yang ke-6 yaitu pada lafaz al-masir. Nah, di sini sama tadi ya di ujung ayat yang ke-5 bukan lagi mad tabi'i nama hukum bacaannya melainkan mad arid lisukun. Dan insyaallah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya insyaallah. Baik anak-anakku sekalian, kita coba ulangi kembali membaca ayat 5 dan ayat 6 ini dan kita perhatikan hukum-hukum bacaan mad tabi'i yang ada di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Baik anak-anakku sekalian, demikian pembahasan kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari pada hari ini dan pada pertemuan-pertemuan yang lalu dapat kita terapkan dalam membaca Al-Quran. Dan jangan lupa anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan untuk menambah hafalan kita dalam surah Al-Mulk ini. Meskipun cuma 1 ayat atau 2 ayat dalam 1 pekan itu tidak menjadi masalah. Yang penting kita terus menambah hafalan kita. Karena sebagaimana yang telah Ibu sampaikan, setiap pertemuan dalam mempelajari surah Al-Mulk ini bahwa orang yang rutin membaca surah Al-Mulk insyaallah Allah akan membebaskan atau menyelamatkan kita dari siksa kubur. Jadi mari kita rutinkan membaca surah Al-Mulk dan kita usahakan untuk menghafal surah Al-Mulk ini. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.